Oke, kita mulai dari Miss Hidayati, ya, Miss Wiwik. Oke, Miss Wiwik, silakan untuk nomor 1. Halo, Miss Wiwik. Cek, Miss Wiwik. Miss Wiwik. Halo, Miss Wiwik. Oh, aku sudah bisa nih. Halo, Miss Wiwik. Oh, belum ada. Oke. Halo, Miss Anissa. Halo, Miss Anissa. Oh, maaf Kak. Oh, Unmute-nya lupa. oh, iya udah. Oke, Miss Wiwik. Oke, sorry, saya Miss Wiwik dulu. Silakan, Miss Wiwik. Nomor 1. Delta. Delta. Ngambil Delta. Di situ itu ke kata sifat ya dia. Kata sifat. Oke. Di sini sebenarnya semua kata sifat ya, tapi di sini kita Iya, berbicara. cuma yang cocok. Yang cocok itu delta. Secara susunan ya, secara struktur itu yang tepat delta. Kenapa? Karena kita butuh kata sifat yang menerangkan keberlapnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menekan not expensive itu tidak tepat, kecuali kalau kita mengatakan is not expensive, itu baru betul. Tapi kalau misalkan dia sebuah phrase, tidak boleh menggunakan not gitu ya, tapi in. Kita menggunakan yang makna negatifnya, inexpensive. Inexpensive. Oke. Jawabannya delta. Thank you. Next, nomor 12. Nomor 2, Miss Anissa. Nomor 2, Bravo. Bravo. Oke. Kenapa pilih Bravo? Karena kalau yang A jadinya double verb. Kalau Charlie? Kalau Charlie kayaknya kurang pas kalau ditaruh which di tengah kata itu. Di tengah kalimat itu. Apa yang membuatnya tidak pas? Kayak kurang cocok aja, Sir. Kayak kurang cocok aja. Delta juga sama, kurang cocok juga. Iya. Oke, berarti feeling ya. Nah, ini ya, sebentar saya coba untuk menggunakan ya. Nah, kalau teman-teman misalkan sudah terbiasa menggunakan konsep mencari conjunction dan juga kata kerja, di mana teman-teman harus menyesuaikan jumlah kata kerja dan juga conjunction-nya. Jika conjunction-nya 1, berarti kata kerjanya harus 2 ya. Nah, di sini kan sudah ada kata kerja 1, kemudian originated, itu juga kata kerja. Nah, kemudian ada 1 conjunction, that. Berarti sudah pas 2 kata kerja, 1 conjunction. Kalau misalkan kita masukkan alpha, betul, kata kerjanya lebih. Kalau kita masukkan Charlie, conjunction-nya lebih. Kalau kita masukkan juga delta, conjunction-nya lebih. Artinya, di sini tidak ada yang pas kecuali Bravo. Oke, jadi ingat ya, conjunction 1, kata kerja 2, begitupun seterusnya, selisih 1. Oke. Thank you. Jadi lanjut nomor 3, Mr. Dayan. Nomor 3A. The earliest road markers were stone piled at intervals. Oke, kenapa pilih alpha? Pilih alpha karena kita butuh kita butuh subjek ya. Di sini kekurangan subjek. Artinya di sini belum ada subjek nih. Nah, di sini sudah ada kata kerjanya langsung. Apakah di sini ada conjunction? Tidak ada. Berarti kita tidak butuh tambahan kata kerja. Maka yang tepat adalah alpha. Oke, coba kita perhatikan Bravo. Bravo di sini ada conjunction-nya. Kemudian Charlie ada kata kerjanya. Lalu Delta ada
Conjunction-nya, nggak ada kata kerja. Udah berarti ketiga-tiganya ini nggak pas. Maka yang tepat adalah alpha. Oke, good. Nomor 4, Mr. Yuki. Sebentar. Oke, Mister. Bentar, Mister. Oke, Mr. Yuki. Nomor similar to produce similar as Charlie. Charlie, kenapa Charlie? Kenapa Charlie? Charlie karena komparatif ya. Karena komparatif. Nah, kalau misalkan kita menggunakan komparatif, maka harus menambahkan the. Misal, the same as, similar as, the same as, procedure. Jadi di sini tuh kurang as sebenarnya ya. Jadi salah. Kurang the. Sorry, bukan kurang s. Kurang as. Kurang the. The same as. Ya. Iya. Kalau Berarti kita similar to produce ya. Iya, betul. Yang tepat itu similar to. Gitu ya. Semua di sini bermakna sama soalnya. Iya, Mister. Iya. Maaf anak saya, Mister. Iya, nggak apa-apa, Mr. Yuki. Oke. Lanjut, Mr. Derry nomor 5. Sebentar saya ini dulu ya. Nomor 5, Mr. Derry, silakan. Nomor 5. Aduh, bingung. Saya Bingung, oke. Nggak apa-apa. Sambil dipikirkan. kayaknya. Kayaknya apa? Kayaknya A sih. Kayaknya A. Oke, apa alasannya pilih alpha? Conjunction-nya ada with. Terus berarti ada 2 verb ya. To has. Jadi butuh verb yang sih. Gitu. Tadi alpha ya pilihnya? Iya. Oke. Verbnya is sama has. Yang Oke. Di sini conjunction-nya ada which, satu kata kerjanya has been used. Oke, berarti butuh satu kata kerja lagi kan ya. Meskipun sebenarnya di sini sudah ada kata kerjanya sebagian, redesign itu sudah menjadi kata kerja, tapi kan kurang ya, karena kurang, itu cuma butuh pelengkap to be. Tetapi kalau misalkan kita masukkan alpha, maka subjeknya double. Kenapa? Di sini sudah ada satu subjek, yaitu the windmill. Ini sudah subjek nih. Nah, kalau misalkan kita masukkan lagi alpha, berarti subjeknya double, yaitu it. Berarti di sini kita butuh langsung kata kerja. Maka jawabannya adalah Charlie. itu berlaku untuk conjunction with sama kalau misalnya conjunction-nya that juga sama, Mister? Sama aja. Jadi yang di tengah-tengah ini ini kan ada setelah subject the middle sampai di grains itu kan ada koma tuh. Nah, di tengah-tengah ini disebut sebagai apositif dalam kalimat nih. Sebagai apositif. Nah, apositif itu bisa berupa klausa. Kalau ini kan kebetulan berupa klausa karena ada conjunction sama kata kerjanya. Bisa juga berupa kata benda saja atau phrase saja. Nah, karena di sini ada conjunction subject verb-nya, sama verb-nya berarti sebagai klausa. Kemudian setelah itu kita cari lagi satu kata kerja tuh, supaya ada kata kerja untuk mencari kata kerja yang utama atau kata kerja utama dalam kalimat. Tetapi kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk menganalisis dari segi struktur posisinya, cukup menghitung conjunction sama kata kerja saja. Satu conjunction berarti 2 kata kerja, 2 conjunction 3 kata kerja. Karena di sini kata kerjanya sudah ada 1 dan di sini sudah ada setengah, berarti kita tinggal mencari pelengkapnya saja. Begitu. Kalau subjeknya nggak bisa dihitung, kan tadi kan berdasarkan subjeknya, the windmill.
Subjeknya juga dihitung sebenarnya, tapi tidak selamanya kata kerja memiliki subjek. Contoh setelah which kan nggak ada subjek ya, gitu kan? Nah, tetapi dalam satu kali, karena di sini klausa jadi it's okay, nggak ada subjeknya nggak masalah ya, karena klausa itu memang ada yang berupa ada klausa yang komplit, ada yang tidak gitu. Tapi untuk main clause atau klausa utama itu harus ada subjeknya. Nah, subjeknya yang di awal nih. Subjek itu pilihan terakhir yang dihitung. Pertama yang dihitung adalah kata kerja, conjunction, kemudian subjek. Nah, di sini kan sudah subjek nih, satu tuh. Nah, berarti setelah kita masukkan, kalau kita memasukkan kata kerjanya, berarti kita tidak membutuhkan lagi subjek. Karena sudah ada di sini nih. Begitu. Jadi cuma satu aja. Tapi ada yang lengkap sampai 2 itu, ya benar juga. Yang lengkap sampai 2 bagaimana tuh, Mister? Contohnya? Misalnya apa ya, yang pakai date itu loh, SP date terus SP lagi. Oh iya, kalau lengkap juga tidak masalah. Misal I think that I will, nah itu juga tidak masalah. Jadi nanti tergantung klausa apa yang digunakan dan pola klausa apa yang digunakan. Kalau misalkan kita menggunakan pola klausa yang lengkap, conjunction subject verb, berarti kata subjeknya ada 2. Cuma subjek itu nggak ada hitung-hitungan lagi seperti itu tidak sama konsepnya dengan ini ya, conjunction sama verb. Kalau conjunction sama verb itu memang pasti ya. Misal satu conjunction berarti 2 kata kerja. Kalau subjek itu enggak. Misal 2 kata kerja berarti harus 2 subjek juga. Enggak. Bisa saja subjeknya 1, kata kerjanya 2. Atau bisa saja subjeknya 2, kata kerjanya juga 2. Begitu. Jadi tidak harus sama. Intinya subjek itu nanti disesuaikan dengan kata kerja. Misal, maksudnya disesuaikan kata kerjanya untuk main clause. Jadi teman-teman kalau misalkan paham tentang klausa, maka kita fokus ke subjek main clause. Ya, kalau main clause-nya di sini adalah the windmill. Dan verb main clause-nya adalah is now being designed. Nah, lalu yang which inilah disebut sebagai sub clause. Jadi dalam kalimat itu cuma 2 yang sering, bukan yang sering tapi memang cuma 2 ya. Main clause bersama sub clause. Seperti itu. Nah, yang harus ada subjeknya itu adalah main clause. Kalau sub clause itu tidak harus ada subjek. Ya. James, bisa dipahami kira-kira? Thank you. Lanjut kembali ke Miss Wiwik nomor 6. Delta, kenapa delta? Iya, butuh subjek. Iya, butuh subjek ya. Kenapa butuh subjek? Karena di sini ada kata kerja. Setelah koma muncul kata kerja, berarti sebelumnya kata kerja adalah subjek. Oke, betul. Delta. Nomor 7, Miss Anissa. Bravo. Kenapa pilih Bravo? Karena yang hilang subjek sama verb. Karena yang hilang subjek sama verb. Oke, baik. Jawabannya betul ya. Yang hilang subjek sama verb. Tapi alasannya ini bisa saja mungkin ini delta. Tapi kalau yang delta kurang masuk ke kalimatnya, Sir. Kurang masuk kalimatnya ya. Oke, baik. Secara makna iya, tapi kita bisa menganalisisnya dari segi structure. Cuman teman-teman memang harus mungkin salah satu skill yang harus dikuasai atau dipahami untuk mengerjakan soal tuple itu adalah klausa ya, adjective clause, noun clause, dan juga adverbial clause. Kalau misalnya teman-teman masih lemah di situ, nanti pasti bakalan sulit menganalisis kalimat. Karena intinya atau core-nya kalimat di suatu tuple adalah klausa.
Kalau kita menggunakan delta di sini berupa noun clause. Kalau noun clause dia tidak akan berposisi seperti ini atau polanya tidak akan seperti ini. Nah, kalau kita misalkan lihat polanya setelah koma, subjek kemudian verb, berarti ini pola dari adverbial clause di mana pola awalnya itu conjunction subjek kemudian verb. Nah, yang menyediakan conjunction subjek verb adalah Bravo. Maka jawaban yang tepat adalah B. Iya. Nomor 8. Mr. Dayan. 8C. 8C. Trap. Kenapa pilih which traps? Kan ini which trap insects. Insects. Oke. Jadi jawabannya betul ya, Charlie. Kenapa Charlie yang kita butuh? Apa bedanya? Di sini cuma ada sorry sebentar. Kita cari subject verb dulu ya. Subject verb conjunction. Kata kerjanya adalah have, 1. Udah itu doang. Tapi kebetulan pilihannya di sini semua menyediakan kata kerja. Wah, mau nggak mau kita harus memilih yang ada conjunction-nya. Karena nggak mungkin kita tambahkan satu kata kerja tanpa adanya tanpa adanya conjunction. 2 kata kerja nggak ada conjunction itu nggak mungkin, nggak boleh ya, kecuali materi tertentu. Ya. Nah, berarti yang ada conjunction cuma 2, Charlie sama Delta. Oke, Alpha sama Bravo otomatis kita buang. Apa bedanya antara Charlie dengan Delta? Bedanya gini, kalau Charlie itu nanti pemborosan, kalau Delta itu redundansi jadinya pemborosan. Kenapa? Karena yang dijelaskan itu subtense, sticky subtense gitu kan. Artinya ini tunggal, berarti kembali lagi ke ibarat kalau misalkan kita menyebutkan atau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Seorang laki-laki yang dia berdiri itu pemborosan. Kenapa? Kita sudah menyebutkan laki-laki yang dianya itu muncul lagi, padahal dia ini kembali ke si laki-laki tadi. Artinya kan pemborosan. Jadi untuk menghemat kalimat ini cukup mengatakan laki-laki yang berdiri, udah selesai. Buat apa kita munculkan dia, sementara dia ini juga kembali ke laki-laki. Sementara yang dijelaskan yang berdiri itu adalah laki-laki. Jadi kasusnya sama dengan nomor 8 yang di delta. Gitu. Jadi tinggal kita mengatakan on them which traps. Jadi it-nya kita tidak perlu. Kita tidak butuhkan untuk menerangkan ke subtense. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 9 Miss Yuki. 9 founded. Founded. Kenapa pilih founded? Karena itu subjek. Yang mana subjek? Founded in 1635. Founded sebagai subjek ceritanya. Apa namanya, kata keterangan kayaknya. Kata keterangan. Oke, betul. Jadi yang betul adalah alpha ya, founded, kata keterangan saja. Nah, kalau misalkan kita mau tahu kenapa harus founded, kenapa enggak having founded atau yang lainnya, itu kembali ke makna sama. Asal usulnya seperti apa? Asal usulnya ini berasal dari adverbial clause yang sudah direduce. Subjeknya dihilangkan, conjunction-nya juga dihilangkan. Tersisalah kata kerja bentuk ketiganya yang bermakna pasif. Jadi founded. Berarti kalau seandainya ditambah subjek, misalnya orkestra have founded in 1635 ya. Berarti diperingkas saja ya, Mister. Iya. Jadi aslinya tuh kalau misalkan kita mau aslinya ya, misalnya ditambah subjek kata kerja sama objek misalnya, atau kata keterangan gimana di depannya harusnya ditambah apa contohnya gitu. Kalau yang boleh ya, memang boleh, tapi tidak asal-asalan nambahnya tuh harus subjek yang ada di sini. Subjeknya di sini kan The Boston Latin School. Maka subjek itu pula yang bisa ditambahkan ke sini, dimasukkan. Tidak boleh subjek yang lain. Iya, atau kita menggunakan pronoun boleh, misalnya it. Nah, kemudian conjunction-nya apa? Conjunction-nya adalah
Since, misalkan. It has. Since Yeah. it Since. was found. Oh Sorry, iya, founding. iya. Nah, begitu. Jadi harus sama. Oke. Gitu ya. Ya, oke, siap. Oke. Thank you. Mr. Derry, nomor 10, silakan. 10 bingung lagi. Ya, ini D kayaknya. Gimana, Mr. Derry? D kayaknya. Delta. Surface special purpose. Delta, Mister? Apa bukan? Iya. Kalau delta, Iya. oke. Karena pilih delta. Coba kita hitung-hitungan kata kerja dulu ya, sama conjunction. Kata kerjanya di sini, kata kerjanya satu stood. Kata kerjanya satu stood, kedua resemble, conjunction-nya ada that. Iya. Resemble. Upright resemble. Nah, gitu kan. Udah ada berarti. Ya udah. Oke. Conjunction-nya that. Berarti kan kata kerjanya sudah pas ya. Dua kata kerja, satu conjunction. Di sini tidak ada conjunction yang disediakan, yang ada kata kerja. Artinya, ketika kita memilih yang ada kata kerjanya, berarti kan otomatis salah gitu. Nah, delta nggak mungkin karena ada kata kerjanya. Begitu. Nah, kalau Bravo ini kan sudah kata resemble, simpenses itu kan sudah kata benda ya. Berarti nggak mungkin muncul lagi there. Oke. Having facial, ini facial kata sifat. Facial di sini harusnya setelahnya tuh ada kata benda. Sementara ketika kita masukkan nggak ada kata benda, salah juga. Berarti alpha dong, iya. Facial kita butuhkan sebagai apa? Adverb of manner yang menerangkan resemble. Jadi kita cuma butuh adverb di sini. Nah, adverb di sini cuma satu, yaitu facial. Alpha. Yang C tadi kenapa? Kalau yang C harus. Di sini kan facial tuh. Facial di sini kan kata sifat. Harusnya ada kata benda lagi. Facial apa nih? Nah, harusnya ada kata benda. Kalau kita masukkan di sini kan nggak ada kata benda lagi setelahnya. Karena langsung koma. Artinya nggak mungkin. Oke. Nomor 11, Miss Wiwik. Alpha. Oke, kenapa pilih alpha? Pakai conjunction to. Conjunction to. Benar. Maksudnya on whether to. Whether to. Oh, oke. Whether to. Oke, baik. Di sini kita hitung dulu ya, main hitung-hitungan dulu ya. Hitung-hitungan kata kerja sama conjunction. Conjunction pertamanya, kata kerja dulu. Kata kerjanya produces, 1. Kemudian have, felt, 2. Ya. Terus spong juga kata kerja ya, 3. Conjunction sekarang. Conjunctionnya whether 1, that 2, or 3. Or 3. Artinya kan kata kerja dan conjunction itu jumlahnya sama. Berarti kita masih butuh 1 kata kerja. Kira-kira yang bisa dijadikan sebagai kata kerja di sini yang mana? Striking it. Strike nggak mungkin. Yang namanya striking atau verb ing itu nggak akan pernah menjadi kata kerja tanpa adanya to be seperti is, am, are, was, were. Itu nggak mungkin, berarti bukan. Kalau alpha juga nggak mungkin. To ketemu dengan kata kerja itu nggak pernah jadi kata kerja. Nggak mungkin. Iya. Kalau kita masukkan Bravo, when, ini lebih parah, tambahkan lagi conjunction, boro-boro nambahin kata kerja, nggak ada tambahin conjunction.
Salah. Berarti Charlie, iya. Iya. It is true. Jadi setelah conjunction gampang. Setelah conjunction, oh berarti subject verb udah selesai. Jadi intinya teman-teman tuh harus peka terhadap conjunction sama verb. Karena itu yang paling banyak. 12, Miss Anissa. Miss Nisa udah? Nggak ada ya? Oh iya. Mr. Dayan. Nomor berapa? 12. Nomor 12. B. The Bravo. origination of wallpaper. Oke, kenapa pilih itu? Kenapa pilih itu, Mr. Dayan? The origination of... Oke. Ada artinya? Jangan ke arti. Ini masih bisa. Jangan ke arti dulu. Jangan sampai teman-teman tuh sedikit-sedikit masuk ke arti, sedikit-sedikit masuk ke arti. Oke, bukan berarti nggak boleh ya. Tapi selama kita masih bisa dari segi struktur, kita bereskan kalimat ini secara struktural. 1. Kita cari dulu nih teman-teman, kata kerjanya apakah sudah ada sama subjeknya. Ternyata di sini kata kerja belum ada sama sekali. Dari in the letter sampai di terakhir itu belum ada kata kerja. Artinya kita butuh kata kerja. Sekarang tinggal kita cari yang mana nih kata kerja. Originated, bravo. Oke, boleh. Charlie. Kalau bravo itu nggak mungkin karena nggak ada kata kerja di dalamnya. Alpha, originated iya betul, tapi kan ada conjunction-nya. Itu nggak mungkin satu conjunction satu kata kerja, enggak. Udah buang. Bravo buang. Tinggal Charlie dan Delta. Charlie originated. Oke, betul kata kerja. Tapi masalahnya subjeknya mana? Masalahnya subjeknya mana? Tiba-tiba originated muncul di awal sebagai kata kerja. Oke, buang juga. Berarti jawabannya Delta. Iya. Wallpaper subject, originated kata kerja. Selesai, aman. Gitu ya. Next, 13, Mr. Yuki. Charlie kayaknya. Charlie. Kenapa pilih Charlie? Karena hilang subjek ya kayak. Karena hilang subjeknya. Oke, di sini subjeknya ada ya. The first fully successful translated cable. Itu subjeknya. Ya. Kok kata kerjanya di depan ya? Iya, ini inversi. Jadi inversi ini disebabkan oleh adanya negative word yang muncul di awal, yaitu not. Jadi jawabannya Iya, alpha. karamelisasi dari madu. Iya, jadi not until 1866. Begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan negative word muncul di awal, salah satunya adalah not, berarti dia tuh kata kerja, subjeknya berada di belakang atau setelah kata kerja. Ya. Oh, ini subjeknya di belakang apa nama ini? Inversi. Ini namanya inversi materinya. Iya. Iya, Yang subjek itu first fully successful transaction ya? Transatlantic cable. Sampai di cable. Iya. 10 menit lagi habis waktu. Oke. Mas. Next berarti harus nomor. negatif ya? Jadi Gimana? harus negatif ya? Iya, harus negatif ya? Betul, harus pilih yang negatif. Ini kalimatnya di belakang diapakan? Yang mana kalimat di belakang gimana ya, Mas gimana? Jadi sebenarnya kalau dijadikan ke depan first fully successful transaction cable finally net not until itu ya? Oh, enggak. Enggak, itu memang kayak gitu strukturnya. Iya, memang seperti ini strukturnya. Oh iya. Iya.
Berarti Next. kalau ketemu kayak gitu berarti harus pakai not ya. Iya, Ya. betul. Ada berarti harus pakai not. Mr. Derry, thank you ya. Mr. Derry nomor 14. I maybe Alpha? Alpha maybe, kenapa Alpha? D. Oh, delta. Coba dijelaskan. Boleh dijelaskan? Nggak bisa jelasin ini mah susah. Kenapa, Mister? Nggak bisa jelasin. Oh, nggak bisa dijelasin. Oke. Jadi jawabannya itu achieve. Nah, di sini kan ada kata achieve tuh. Berarti kan butuh objek. Ya. Ini kata kerja achieve. Berarti objeknya apa? Yang bisa menjadi objek di sini yang mana kira-kira? Yang bisa jadi objek adalah delta. Iya. Di sini kan kata kerjanya sudah ada ya. Satu tuh kata kerjanya adalah earn. Satu earn. Kedua achieve. Gitu kan ya. Konjungsinya ada N yang menghubungkan. Berarti kita di sini nggak butuh kata kerja lagi. Nah, kita cuman butuh yang namanya objek. Yang bisa jadi objek tuh delta. Gitu. Mr. Derry ya. Bisa dipahami? Oke. Nomor terakhir Miss Hidayati. Alpha. Alpha. Oke, kenapa pilih alpha? Dari tempatnya aja sih. Dipanggil di sini untuk. Oke, baik. Nah, di sini kata kerjanya memang sudah dua ya. Ada appears dan juga it is. Apakah kita butuh conjunction? Nah, ini yang saya maksud tadi adalah pengecualian teman-teman ya. Di awal saya bilang kecuali ada materi pengecualian. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau misalkan maknanya semakin itu ada dua kata kerja tanpa adanya conjunction ya. Seperti semakin kamu bekerja, semakin kamu banyak duit misalkan, atau semakin kamu belajar semakin kamu pintar. Nah, di situ kita menggunakan konsep the more you study, the smarter you are. Sama seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah delta. Kan di sini harus strukturnya harus sama. Strukturnya harus sama. Struktur awalnya itu the, di akhirnya itu yang kedua juga harus the. Maka jawabannya adalah delta. Begitu. Kalimat apa namanya? Materi double komparatif. Double komparatif. Iya. Namanya double komparatif ya. Jadi harus similar gitu ya. Maksudnya harus komposisinya sama. Gitu Iya. Ya. Betul. Harus sama strukturnya atau komposisinya sebelum koma dan setelah koma. Oke. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, oke, misteri baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Bilangnya apa? Cuman yang ada di sekitar sini. Katanya karena dia udah di pel, jadi dia nggak mau masuk lagi. Udah di pel misteri ya. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk sore hari ini. Insya Allah kita ketemu besok, kita tetap ya. Besok di jam yang sama, jam 16.30. Soalnya nanti linknya jam 17.00 untuk pembahasannya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak udah join sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ardi. Oke, sama-sama Mr. Yuki. Halo. Iya, halo. Iya. Jadi ketemu lagi Minggu. Iya, besok tetap. Besok Senin, Selasa lanjut terus. Takutnya kalau misalnya menjelang Lebaran tuh banyak persiapan yang entah dari saya atau dari teman-teman yang lain. Jadi supaya kelasnya bisa kekejar sebelum Lebaran, kita tetap masuk di hari Ahad sama Sabtu. Hari Minggu sama Sabtu. Ya. Oke.
Gitu, Mister. Oke.